Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Derajat, biasa dipanggil ke Ardan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas manajemen strategik, yaitu mengenai perspektif sebagai manajer CNN Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, ini pendahuluan yaitu berperan sebagai manajer di CNN Indonesia. Sebagai seorang manajer di CNN Indonesia, saya memahami bahwa situasi ini memerlukan pendekatan strategis yang seimbang untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika. Perspektif manajemen strategik dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini dengan mengutamakan komunikasi yang terbuka, pengelolaan risiko, dan penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Yaitu fokus utamanya yang pertama mengelola konflik terkait PHK dan union busting, kemudian yang kedua memastikan kepatuhan hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Yaitu melakukan pendekatan berbasis keilmuan manajemen strategik. Nah, berikutnya itu analisis strategis masalah. Berdasarkan informasi yang ada dua isu utama yang harus ditangani, yaitu yang pertama pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini menjadi tantangan untuk memastikan bahwa proses PHK dilakukan sesuai dengan undang-undang dan standar etika. Kemudian, tuduhan union busting. Tuduhan ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menciptakan ketidakpercayaan di antara karyawan. Nah, kemudian saya melakukan analisis ini melakukan dengan analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. CNN Indonesia memiliki kredibilitas sebagai salah satu media ternama. Kemudian untuk weakness-nya yaitu atau kelemahan, kesalahpahaman komunikasi internal dan eksternal terkait PHK dapat mencoreng reputasi. Kemudian opportunities atau peluang, memperkuat hubungan dengan karyawan melalui dialog terbuka dapat meningkatkan citra perusahaan. Kemudian threats atau ancaman, potensi litigasi dan kerusakan reputasi jika tuduhan union busting terbukti benar. Berikutnya, kemudian strategi jangka pendek. Yang pertama, audit proses PHK. Melakukan audit independen terhadap semua proses PHK untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menangani masalah secara adil. Kemudian, dialog dengan SPCI. Mengadakan pertemuan dengan perwakilan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI untuk mendengarkan aspirasi mereka. Komunikasi yang terbuka dapat mengurangi ketegangan dan membantu menemukan solusi bersama. Kemudian itu klarasi publik. Memberikan pernyataan resmi kepada publik yang menjelaskan langkah-langkah perusahaan untuk mematuhi hukum dan menangani tuduhan union busting. Komunikasi ini harus disusun dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi negatif lebih lanjut. Kemudian strategi jangka panjang, itu yang pertama kebijakan tenaga kerja yang inklusif. Mengembangkan kebijakan yang mendukung kebebasan berserikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kebijakan ini dapat mencakup pembentukan forum komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja untuk membahas isu-isu yang muncul. Kemudian yang kedua, pelatihan manajemen konflik. Melatih para manajer untuk mengelola konflik ketenaga kerjaan dengan pendekatan kolaboratif sehingga mencegah potensi kesalahpahaman di masa depan. Kemudian itu reputasi dan branding internal. Memperkuat budaya perusahaan yang inklusif dan mendukung hak-hak karyawan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye internal yang menekankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kerjasama. Kemudian yaitu mengelola resiko reputasi. Langkah-langkahnya, yang pertama itu menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum melalui tindakan nyata, seperti bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau organisasi independen. Kemudian membuka saluran komunikasi khusus untuk karyawan yang merasa dirugikan, sehingga masalah dapat diselesaikan tanpa perlu eskalasi ke ranah publik. Tujuannya itu melindungi reputasi sebagai aset strategis perusahaan. Kemudian melakukan evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan tenaga kerja dan proses PHK untuk memastikan perbaikan dan berkelanjutan.
Monitoring ini harus melibatkan masukan dari karyawan, serikat pekerja, dan pihak eksternal jika diperlukan. Kemudian, kesimpulannya yaitu sebagai manajer, prioritas utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Konflik ini dapat menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan internal dan meningkatkan citra perusahaan. Dengan strategi yang tepat, CNN Indonesia dapat mempertahankan strategisnya sebagai perusahaan media yang kredibel dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.